Selamat siang Gatrikes Indonesia. Salam jumpa kembali dalam acara podcast Waktu Indonesia Bincang Engineers yang diselenggarakan oleh Kagatrik UI. Seperti biasa saya Astrid Darmawan. Sayang hari ini pada kesempatan ini saya ditemani oleh Bapak Insinyur Remy Harimanda, MBA ya Pak. Kita akan membicarakan tentang masalah geothermal energi ya Pak. Untuk seperti biasa pada section pertama saya memperkenalkan lah ya secara lebih dalam tamu kita pada hari ini. Siap. Selamat siang Pak Remy. Siang. Oke. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan juga kepada para Gatrikes ya bahwa mengapa Bapak itu akhirnya mengambil spesialis di geothermal gitu. Terus ya intinya sih ya mungkin saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Remy Harimanda, tadi udah dijelasin. Latar belakang memang pendidikan S1 di Teknik Fisika ITB tahun lulus tahun 94 kayaknya. Lulus 94, masuk 88 gitu ya. Kemudian sempat kerja di kontraktor EPC. Setelah itu lanjut sekolah lagi di waktu ITB itu masih ya? MMBAT gitu ya. Magister Bisnis Administrasi dan Teknologi gitu loh. Tahun 97, setelah itu bekerja lagi gitu loh. Nah, kenapa di geothermal? Sebetulnya karena dulunya nggak sengaja juga sebetulnya. Jadi memang pada saat saya lulus juga kan geothermal kan belum dikenal orang kan. Apa itu geothermal gitu. Tapi kan juga latar belakang Bapak ya. Tadi kebetulan bincang-bincang ya sebenarnya orang tua terutama orang ayah tua ya. saya juga ayah kebetulan di Pertamina gitu loh. Saya jadi sudah terbiasa hidup di lingkungan oil and gas ya. Dari kecil sampai saya kuliah pun saya masih tinggal di komplek perumahan gitu ya. Tapi setelah saya kuliah kan saya udah keluar kota kan, udah di Bandung gitu. Cuman memang geothermal itu baru saya dengar tuh pada tahun 2008 gitu loh. Sebetulnya nggak sengaja. Kita sebetulnya awalnya tuh entrepreneur gitu loh, bukan bekerja di ormat gitu loh. Tapi mungkin saya sedikit ya Pak, saya mau nanya lebih ini agak lebih detail lagi. Kenapa Bapak ngambil fisika ya? Maksudnya kan mungkin kan kalau di situ kan kalau nggak salah kalau di teknik ya kan ada juga jurusan migas atau petrokimia gitu kan. Jadi gini, mungkin karena saya terus terang kan sekolahnya SMA di kota kecil lah. SMA saya kan SMA di Sungai Grong ya. Sungai Grong mungkin di peta juga nggak ada kali. Sungai Grong itu dekat Laju gitu loh, dekat Palembang gitu. Jadi itu ada sekolah punya yayasan Pertamina gitu. Memang khusus untuk anak-anak karyawan pada waktu itu ya. Karena kan tahun 80-an pasti karyawan Pertamina tuh anak-anaknya sekolah di situ. Nah, jadi dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMA tuh di situ aja sekolahnya di komplek itu gitu loh. Nggak punya bayangan sebetulnya masuk ITB gitu. Dan sekolah saya juga nggak ada track recordnya masuk ke ITB gitu. Tapi tiba-tiba ikut UMPTN ya masuk, itu aja. Jadi Bapak istilahnya kayak orang pertama lulusan sekolah itu yang masuk ITB maksudnya? Yang mungkin teknik iya. Kalau MIPA fisika memang sudah ada, tapi kalau teknik ya mungkin baru saya waktu itu ya. Setelah saya baru ada adik-adik kelas saya gitu yang masuk ke ITB juga. Jadi kenapa teknik fisika ya? Karena memang pilihannya juga beragam kan. Wah, waktu apa aja lah pokoknya ngambil. Saya juga ngambil mulai dari dulu kan IPC, zaman kita dulu bisa milih IPA IPS kan. Milih teknik fisika, milih planologi, milih elektro, milih macam-macam. Iya kan banyak jurusannya. sama satu lagi milih di Unpad gitu kan. Tapi ya karena yang diterima di itu ya akhirnya kita sekolah di situ gitu. Oke, kita balik lagi tadi ya. Dan kenapa akhirnya tertarik sama geothermal? Ya sebetulnya gini, pada saat awalnya kan kita tadinya ada kerjaan di satu daerah lah di Indonesia Timur ya, di Kabupaten Dompu gitu loh. Pada waktu itu kita ada kerjaan dengan Pemda di situ. Kemudian Pemda itu memiliki Kabupaten Dompu itu ada potensi panas bumi. Nah waktu itu sempat bupatinya kebetulan kenal, bupatinya akhirnya, kalian tahu nggak panas bumi? Karena dia tahu anak ITB kali kan. Tahu nggak panas bumi? Oh tahu Pak. Padahal nggak tahu.
Ya kalau tahu, tolong diberikan pencerahan lah. Oke. Waktu itu tolong nanti dikasih Gimana ya? Bukan, maksudnya diperkenalkan. Diperkenalkan Kepada Muspida di situ. Oh, oke. Itu tahun 2008 itu. Jadi pada waktu itu ya sudah Pak, nanti kami persiapkan materinya gitu. Jadi saya memaparkan gitu, panas bumi itu apa, regulasinya bagaimana dan lain gitu. Nah dari situ akhirnya nggak lama kemudian Bupati itu memberikan waktu pada hari tertentu lah, saya lupa. Kita datang tuh, saya nyiapin materinya gitu loh. Gak lama kemudian si Bupati itu kan menawarkan untuk bukan menetapkan, sebetulnya pemerintah kan SDM yang menetapkan WKP-nya. Dia menginformasikan kepada kita bahwa ini akan ditender. Nah disitulah setelah pulang dari situ akhirnya kita berpikir, kenapa nggak kita ambil ya, nggak ikutan gitu. Nah makanya itu pertama kali kita apply dan kita ikutan tendernya, dan kebetulan ya kita yang mendapatkan pemenang, kita yang mendapat konsesi itu gitu waktu itu ya, tahun 2009 waktu itu. Nah setelah itu ya akhirnya berjalan dengan waktu ya, kita melakukan studi eksplorasi dan lain-lain sampai akhirnya mendapat kesimpulan resource-nya waktu itu, kesimpulannya keekonomiannya belum masuk lah. Sampai akhirnya bertemulah sama Ormat ini gitu loh. Oke, PT Ormat. PT Ormat. Sekarang Bapak tuh bekerja di PT Ormat Geothermal Indonesia ya? Ya, betul. Jadi pada tahun 2015, memang Ormat itu sudah lama di Indonesia tapi tidak punya representatif office. Dia mungkin dari tahun 2008, 2009 itu udah mulai menginisiasi. Jadi Ormat itu kan pertama kali memang memasarkan teknologinya untuk dipasang di Sarula. Sarula itu di Sumatera Utara. Sekarang kan PLTP terbesar di dunia tuh. Sedangkan Ormat masuk ke Indonesia memang belum ada representatif. Belum ada representatif. Tapi sudah masuk, istilahnya sudah berkecimpung lah di dalam. Dia mencoba industri ini. Memasarkan teknologi ini. Itu dari tahun kapan? Kalau teknologi binary, kita kan sebenarnya Ormat kan sebagai teknologi provider buat organic recycle teknologi gitu. Kalau itu sih memang dari tahun 65. Nah, tadi kan di dalam perjalanannya memang kalau Ormat itu sendiri pada awalnya menggunakan teknologi teknologi organic recycle atau kita kenal dengan binary gitu loh. Nah itu untuk memanfaatkan heat waste atau buangan panas atau panas lainnya lah, di mana ada panas itu bisa dikonversi menjadi ke energi listrik. Tapi panasnya sumbernya dari mana aja dari mana aja awalnya gitu. Sebenarnya awalnya seperti itu. Betul. Nah, jadi cuma mengkonversikan dari panas menjadi listrik energi, gitu loh. Ya, energi listrik. Nah, jadi pada tahun 70-an mulai mengembangkan beberapa prototipe dan memasarkan teknologi ini ke beberapa industri. Tapi di akhir tahun 70-an mulai berpikir untuk shifting, kenapa nggak resource panas bumi yang digunakan gitu loh. Karena resource panas bumi kan panasnya besar, kemudian continue dan mungkin stabil gitu ya. Beda dengan heat waste dari industri kan, kalau industrinya mati ya panasnya hilang gitu loh. Kalau ini kan bisa lebih dari 20 tahun gitu loh. Nah akhirnya kita mulai tahun 80-an tuh mengembangkan prototipe teknologi kami ini untuk pemanfaatan resource panas bumi yang ada di Amerika gitu loh. Nah dari situ ya sampai sekarang akhirnya kita berubah menjadi IPP, menjadi Independent Power Producer gitu. Artinya dengan IPP, Ormat itu mengembangkan mulai dari eksplorasi, kemudian pengeboran, kemudian fabrikasi, kemudian konstruksi, sampai akhirnya operasional selama masa kontrak jual beli listriknya gitu. Nah kalau untuk Ormat sendiri mungkin satu-satunya sebagai pemain di panas bumi yang terintegrasi gitu loh, mulai dari hulu sampai hilir gitu loh. Ya kan tadi dari eksplorasi. Kita punya tim eksplorasi sendiri, kita punya tim drilling sendiri, bahkan kita punya rig sendiri, rig pengeboran. Kemudian fabrikasi power plant-nya juga kita punya sendiri gitu loh. Dan memang benar-benar one stop shopping for geothermal gitu loh kalau Ormat ya. Di luar yang lain kan rata-rata kan memang kalau dari sisi teknologi kita ada kompetitor, tapi dia tidak punya kompetensi di pengembangan lapangan gitu loh, hanya penyedia teknologi aja gitu loh. Atau ada developer kan, banyak developer, tapi kan dia tidak punya kompetensi di pengembangan teknologi. Nggak ada gitu, artinya dari kami gitu. Kalau kami memang semuanya gitu, mulai dari hulu sampai hilir gitu. Nah jadi memang pertama kali tadi Ormat masuk ke Indonesia tahun 2008-2009 itu dalam rangka menawarkan teknologi ini ke Sarula. Sarula itu di Sumatera Utara. Teknologi yang tadi yang masih ini ya. Yang organic recycle tadi. Nah, jadi
pada saat itu memang yang megang itu kalau nggak salah masih Medco waktu itu, Medco. Nah akhirnya kita bentuk konsorsium hormat dengan Medco dengan beberapa partner dari Jepang gitu ya. Nah sampai akhirnya baru mulai dijalankan proyek Sarula itu tahun 2015 mulai konstruksi tuh untuk EPC-nya gitu. Sampai COD sekitar tahun 2016 sampai 2017 kita ada tiga unit kan, 3 kali 110 gitu. Nah itu jadi PLTP Sarula itu mungkin PLTP terbesar di dunia gitu dalam single project ya, 330 megawatt. Indonesia juga cukup boleh berbangga lah dengan apa PLTP Sarula ini karena memang menjadi apa simbol bahwa geothermal tuh memang super power. Tapi terus apa lagi Pak? Mungkin ada beberapa lah proyek di pembangkit panas bumi lagi di. Iya, sekarang tuh gini, memang kita ini udah masuk ke materinya gitu. Iya, jadi nggak apa-apa, kita langsung aja Pak. Kan kita bicara. Jadi memang gini, Indonesia itu kan memang resource panas buminya tuh menurut catatan di EBTKI itu ada sekitar 23,5 gigawatt itu. Oke, maksud saya gini Pak. Jadi kan tadi di proyek mana Sarula ya. Nah, maksudnya ada proyek-proyek ya, kan pasti Bapak karena tadi menawarkan teknologi konversi kan. Jadi kan tandanya kan banyak pembangkit yang udah ada lah ya. Iya, yang konvensional. Pertamina gitu. Mungkin kan bukan Medco aja, Pertamina juga punya pembangkit itu yang akhirnya bekerja sama dengan teknologi Bapak. Betul. Nah, jadi gini, makanya tadi kenapa saya bicara resource. Tadi kan Indonesia punya potensi sekitar 23,5 gigawatt, di mana 23,5 gigawatt itu yang baru terutilisasi baru sekitar 2,5 lah, 2,5 gigawatt tahun ini ya. Dan dari 2,5 gigawatt itu teknologi yang terpasang tuh kebanyakan teknologi yang konvensional gitu loh. PLTP yang pakai steam condensing turbine gitu ya. Nah, teknologi binary ini yang baru diperkenalkan nih pertama kali di Indonesia itu di Sarula gitu loh, yang terpasang gitu loh. Nah, pada waktu itu memang ya kita karena melihat Hormat sendiri melihat bahwa Indonesia menjadi punya prospek pasar yang bagus ya untuk ke depan nih. Sehingga kita makanya akhirnya mendirikanlah representative office di Indonesia gitu loh. Dari situ bukan hanya pasar ya yang bagus tapi resource-nya juga bagus. Nah, sehingga akhirnya kami saya khususnya sebagai ini juga sih sebetulnya di Indonesia sebagai pendiri juga Hormat Indonesia ya. Nah, jadi waktu itu memang tugas awal tuh pertama kali emang mencari konsesi panas bumi. Jadi kita mau bikin etalase kan. Kalau kita punya konsesi panas bumi kan otomatis kita bisa pasang nih binary kita sendiri juga kan. Sehingga kita bisa jualan lagi teknologinya gitu, bukan hanya sekedar ngembangin lapangannya gitu loh. Nah, akhirnya kita tahun 2015 kita dirikan Hormat Geothermal Indonesia. Nah, dari situ kita mulai ikutan partisipasi di dalam tender-tender penawaran panas bumi yang dari STM gitu loh. Kita mendapatkan cara untuk mendapatkan konsesi panas bumi itu melalui yang program pemerintah namanya PSPE. PSPE itu artinya kami yang melakukan survei memang dari preliminary sampai akhirnya kita mendapatkan bisa dibilang possible reserve-nya lah ya. Ketika possible reserve kita ajukan pemerintah tetapkan jadi WKP di tender pemerintah, tapi karena kami yang melakukan survei awalnya kita mendapat privilege. Nah, ini kami sekarang ada 3 nih. Ada 3 konsesi nih untuk ini. Ya, Pak. Ya walaupun harus berdarah-darah dulu ya. Biasa lah itu. Tapi kan ada learning process ya. Learning process. Tapi kan karena akhirnya Bapak harus melakukan ekstra usaha. Kalau dulu kan kalau Bapak kan akhir dari awal pertama kan harus mengerjakan gitu kan. Akhirnya tapi ya karena dianggap Bapak yang tahu dari awalnya ya. Wajar dong Pak kalau ya kan kita kasih ke itu. Nah, tapi kan paralel kami mencari konsesi geothermal, tugas kami juga selain untuk itu ya jualan teknologi gitu loh, tetap kepada pengembang-pengembang existing gitu loh. Nah, di sini ada challenge-nya juga karena teknologi kami bisa dibilang baru lah. Jadi developer di Indonesia selain Sarula tadi itu rata-rata kan masih pakai tadi teknologi konvensional kan, steam turbine, condensing turbine kan. Nah, jadi waktu itu kita udah mulai tuh menginisiasi 2016 tuh saya udah coba masarin tuh kita mensosialisasikan teknologi kita ke beberapa developer di kita nih. Memang banyak yang reluctant juga yang awalnya gitu ya, karena ada kekhawatiran
image-nya mungkin teknologi ini mahal gitu, nggak bisa bersaing dengan konvensional teknologi gitu loh. Sehingga memang kita agak berat waktu itu. Jadi kalau Ibu tahu kan di Star Energy kan ada konsesi panas bumi di Salak, Gunung Salak. Kita udah pernah masukin proposal tuh tahun 2012 gitu loh. Waktu masih zaman Chevron. Dan pada saat itu Chevron mungkin karena oil and gas masih booming, jadi mungkin ngapain switch deh. Jadi tetap intinya mereka kan pakai konvensional teknologi nih. Akhirnya tetap itu belum bisa kita eksekusi sampai akhirnya baru bisa dieksekusi proyeknya itu pada saat beralih menjadi kepemilikannya ke Star Energy gitu. Star Energy, sehingga proposal kita tadi 2012 itu baru bisa dieksekusi 2020. Jadi 2020 baru sekarang ini udah lagi berjalan nih konstruksinya, mudah-mudahan awal tahun ini sudah bisa COD gitu, sudah bisa komersial gitu. Oke, jadi tadi kan Bapak bilang reluctant atau ada hambatan lah untuk kita masuk Bapak geothermal ini, terutama teknologi Bapak. Betul. Itu kan karena ada isu ya atau ada paradigma lah. Betul. Ya bahwa teknologi ini mahal. Gitu. Tapi sebenarnya emang benar atau gimana sih Pak? Emang benar mahal gitu? Sebetulnya kalau kita bilang mahal itu kan kita harus melihat secara total cost production ya gitu kan. Jadi ya sebetulnya sih antara mahal, sebetulnya gini, resource panas bumi itu kan teknologi selection dari resource untuk pemanfaatan panas bumi itu kan tergantung dengan entalpi dari resource panas buminya gitu loh. Jadi ketika resource panas buminya itu memang temperaturnya tinggi di atas 200 derajat lah di kepala sumur misalnya, artinya emang teknologi yang cocok itu adalah teknologi STG gitu, steam turbine generation gitu. Kalau entalpi tinggi ya. Dan kebetulan kan di Indonesia tuh yang entalpi tinggi itu yang sudah dimiliki oleh PGE gitu, yang dry steam gitu. Artinya tidak ada si geothermal fluida itu benar-benar satu fasa steam aja atau dominasi oleh steam gitu loh. Nah kalau itu memang teknologi yang yang ideal itu adalah teknologi yang konvensional. Tapi ketika temperaturnya semakin turun, opsinya adalah teknologi binary gitu loh. Karena teknologi binary itu kan karena dia tidak menggunakan steamnya untuk menggerakkan turbin, tapi hanya mengambil panas dari fluidanya aja gitu loh. Kita pindahkan ke fluida kerja kita yang mendidih gitu loh. Yang menggerakkan turbin. Nah jadi memang perbedaannya itu, sehingga kita bisa memanfaatkan resource panas bumi dengan temperatur yang di bawah 200 derajat Celcius. Bahkan ekstrimnya bisa sampai 120 derajat Celcius masih bisa kita gunakan gitu loh. Selama ini kan di abadan tuh ya karena kurang 200 derajat. Sudah air panasnya tidak diutilisasi. Nggak usah direalisasikan. Tapi sekarang kalau di bawah 200 derajat Celcius dengan teknologi Ormat ini binary ini, dia seperti kayak boosting ya, jadi dia bisa dimanfaatkan. Nah, contohnya tadi yang di Salak yang kita pasang teknologi ini kan awalnya kan memang yang terpasang itu kan STG itu, steam turbine generation gitu. Dan mereka itu kan biasanya karena fluidanya geothermal itu 2 fase, artinya campuran antara uap dengan air panas. Biasanya mereka menggunakan separator itu memisahkan antara uapnya dengan air panasnya, di mana uapnya itu yang dipakai untuk gerakin turbin, air panasnya mereka masukin ke sumber injeksi gitu, atau dibuang ya. Nah selama ini mereka seperti itu, tapi begitu air panas ini kan sayang nih. Nah akhirnya kita pasang, temperatur air panasnya masih sekitar 160 derajat Celcius lah itu. Tapi kan karena pressure-nya tinggi, jadi masih dalam kondisi liquid tuh. Nah itu kita pasang teknologi kita bisa dapat tambahan kapasitas 14,5 megawatt gitu loh. Artinya tanpa melakukan pengeboran sumur baru gitu loh. Jadi kita observe kan, kita ambil panasnya. Kita hanya mencari heat. Memang beda filosofi antara STG dengan binary. Kalau STG kita yang dia cari itu adalah steam. Uap air gitu loh. Kalau kami yang dicari itu adalah steam panas gitu. Nature kan, jadi natural. Steam nature gitu loh. Kalau sekarang pokoknya ada panas, kita observe ya kan, kasih ke kami gitu loh. Kami konversi menjadi energi listrik. Kalau gitu. Misalnya bapak kan pasti survei ya gitu, wilayah, maksudnya yang istilahnya titik panas bumi lah ya. Menurut bapak tadi tuh
berapa lebih banyak titik panas bumi yang di Indonesia itu di bawah 200 Celcius atau betul. Maksudnya komposisinya ini lebih banyak yang panas bumi Kalau di bawah menurut, 200 Celcius ini atau bagaimana nih? Menurut hemat kami sih sekarang ini resource yang available itu adalah yang temperaturnya 200 derajat Celcius ke bawah atau medium enthalpy to low enthalpy gitu loh. Jadi memang mungkin era pengembangan panas bumi itu lebih banyak ke teknologi binary ini gitu. Karena STG kan membutuhkan temperatur tinggi, pressure yang tinggi supaya bisa turbinnya berputar gitu ya. Kalau dia kurang pasti nggak jalan gitu. Kalau kami kan nggak apa-apa, fleksibel. Nah, dengan penambahan teknologi Bapak ini apakah membuat cost produksi mahal apa gimana? Sebetulnya apakah jauh lebih mahal apa gimana Pak? Sebetulnya sih kalau dari kacamata saya ya, capex-nya tuh untuk teknologi binary maupun STG itu nggak beda jauh juga sih. Rata-rata kisaran kami itu $2 juta per megawatt gitu loh, pengembangan pembangkitnya ya. STG juga sama gitu loh. Oh sama. Jadi ya mungkin sedikit lebih murah ya, tapi pada prinsipnya sih kalau secara ini sih ya tadi kan kita mengoptimasi pemanfaatan resource itu karena STG tidak bisa bekerja di temperatur yang rendah ya. Jadi bukan apple to apple gitu loh, maksudnya gitu loh. Tapi secara keekonomian sebetulnya masih kompetitif masih kompetitif lah. Nah, jadi memang orang pada awalnya emang mungkin karena di Indonesia ini kan masih sebelum kami masuk nih mungkin orientasinya mencari yang high enthalpy gitu loh, atau yang steam dominated gitu loh, sehingga yang teknologi ini belum dibutuhin gitu loh. Jadi dia masih ya kalau kita bicara secara keseluruhan bahwa memang kita harus mengeksplorasi segala sumber-sumber yang memang sudah disediakan sama alam. Jadi kalau sekarang saya mau bertanya Bapak, jadi kalau kita bicara production cost ini kan bukan hanya dalam konteks membangun pembangkit terus nanti produksi, tapi kan kita bicara waktu kita beroperasi pembangkit ini kan ada maintenance, ada gitu. Jadi akhirnya secara keseluruhan mungkin ya, saya nggak tahu ya, kan saya bukan ahli ini Pak ya, geothermal. Apakah karena sumbernya itu sesuatu yang bersifat bersih ya, emisinya bersih gitu. Jadi sebenarnya juga keawetan dari alat-alat itu ya lebih awet. Betul. Gimana Pak? Jadi karena ya panas bumi kan kalau dikategorikan kan renewable energy yang tidak mengemisikan karbon kan ya. Jadi memang selama kita manfaatin reservoir itu dengan manajemen reservoir yang baik gitu ya, itu bisa long lasting gitu loh. Banyak contoh pembangkit resource panas bumi itu sudah beroperasi lebih dari 100 tahun masih tetap ada gitu loh. Di Italia itu ada lebih dari 100 tahun kayaknya masih tetap beroperasi sampai sekarang gitu loh. Nah jadi sekali lagi kuncinya adalah manajemen reservoirnya tuh yang sustainable lah. Artinya dia benar-benar antara yang diekstrak dengan yang diinjek itu harus balance gitu loh. Jangan sampai over eksploitasi sehingga dia cepat depletionnya gitu loh. Nah sebetulnya kan air yang kita manfaat itu kan bukan air yang datang kemarin gitu loh, air panas buminya ya. Itu mungkin dari proses air meteorik yang jatuh mungkin dari ribuan tahun, jutaan tahun yang ke belakang yang terperangkap di bawah gitu loh. Sehingga tidak berhubungan dengan air di permukaan gitu loh, air tanah gitu loh. Jadi orang kadang salah kaprah gitu loh kalau misalnya melakukan eksploitasi panas bumi nanti air tanahnya akan terpengaruh gitu. Padahal kita berbeda zona. Jadi ini gitu. Air yang sebenarnya terkandung di dalam sana ya. Betul, di dalam di bawah tanah gitu. Kira-kira itu berapa kilometer? Nah, kalau di Indonesia itu kan ada dua tipe panas bumi itu, ada tipe vulkanik dan non vulkanik gitu loh. Kalau tipe vulkanik di Indonesia ini majority di Indonesia tipe vulkanik karena ring of fire kan. Jadi hampir kalau Ibu lihat kan mulai dari pantai barat Pulau Sumatera turun sampai ke Pulau Jawa bagian selatan tuh gunung semua tuh rangkainya. Sampai Nusa Tenggara naik sampai ke Pulau Banda tuh. Itu namanya yang zona subduksi kan. Atau ring of fire tadi gitu. Nah, di situ hampir banyak aktivitas vulkanik pasti. Aktivitas vulkanik dari zona subduksi gitu loh.
walaupun tidak semua vulkanik itu ada, setiap gunung api itu pasti ada panas bumi, belum tentu gitu loh. Nah, cuman potensinya pasti besar gitu, probability-nya terdapat sisa panas bumi besar kan ada heat source, ada reservoir dan ada air panasnya gitu. Nah, jadi memang kalau dia tipe vulkanik itu kedalaman reservoir panas buminya di Indonesia itu rata-rata di atas 1.500 meter di bawah permukaan tanah gitu loh. Bahkan ada yang lebih sampai 2.500 gitu loh. Nah, makanya challenge-nya kita itu dalam pengeboran panas buminya gitu, pengembangan panas bumi itu sebenarnya challenge itu di upstream-nya gitu. Mengeksplor dan memproduksi itu kan karena di kedalaman kan. Kalau di downstream-nya sih saya pikir tidak terlalu sulit lah. Tadi Pak, paling kita bicara geothermal yang di Indonesia ini paling banyak panas vulkanik ya, panas bumi ya. Bagaimana tuh tantangannya yang terjadi itu di lapangan, baik di lapangan mungkin juga nanti terhadap kebijakan pemerintah. Jadi memang tantangan kalau di tipe vulkanik kan udah otomatis lokasi prospeknya itu ada sumbernya itu ada di daerah hulu ya, di atas malah. Sehingga challenge-nya itu pertama infrastrukturnya itu kan pasti remote ya daerahnya. Jadi kebanyakan memang pengembang panas bumi di Indonesia itu menjadi pembangun infrastruktur juga gitu loh. Membuka akses walaupun itu daerahnya mungkin daerah maksudnya daerah hutan gitu ya. Nah, jadi memang challenge-nya karena dia remote pasti harus bangun infrastruktur yang paling masif itu adalah jalan gitu loh. Kemudian jembatan. Tadi kan Bapak bilang biasanya umumnya ya sumber dari panas bumi itu tadi kan karena di pegunungan biasanya kan dikelilingi oleh hutan ya. Nah itu tantangannya kan juga tantangan ada dari berikutnya. Kemungkinan hutan itu adalah hutan lindung ya. Bukan hanya hutan lindung. Berikutnya adalah karena tadi kawasan hutan, otomatis kan dia harus mengurus IPPKH. Dan banyak juga itu kawasan hutannya ternyata bukan hanya kawasan hutan lindung, tapi kawasan konservasi gitu loh. Di Sumatera itu banyak terkendala tuh karena memang kawasan konservasi yang menjadi heritage gitu loh. Contohnya ada di Jambi mungkin ya, terus di Sungai Penuh juga di Jambi juga gitu. Itu semuanya karena masuk kawasan heritage di bawah Di bawah UNESCO ya kalau nggak salah. Itu nggak boleh sama sekali disentuh gitu. Tapi kalau di Undang-Undang Panas Bumi kan konservasi masih boleh buat panas bumi gitu. Nah, hanya memang agak repot ngurus IPPKH-nya gitu, walaupun diperbolehkan tapi tetap aja prosesnya juga panjang gitu ya. Yang boleh kan konservasi kan terbagi zona lagi kan. Kalau dia kawasan konservasi kan ada zona inti, zona pemanfaatan gitu loh. Zona pemanfaatan boleh, tapi kalau zona inti udah nggak boleh gitu loh. Nah ini celakanya kan memang panas buminya vulkanik rata-rata ada di hulu, pasti di daerah hutan gitu loh. Karena hutan itu kan sebagai catchment area kan, sebagai catchment area pasti dijadiin hutan lindung. Kalau hutan lindung masih agak lumayan, tapi kalau udah konservasi atau taman nasional udah agak repot gitu buat si pengembang itu. Tapi secara pas ini kan dari Bapak men-survey atau mendata gitu. Nah panas bumi yang banyak tuh masih dalam hutan lindung atau malah lebih banyak di dalam hutan? Kebanyakan emang mungkin hampir 70% itu masuk kawasan hutan. Masalah kategori hutan lindung atau hutan produksi atau hutan konservasi, majority memang di hutan lindung kalau di kawasan hutannya gitu loh. Hutan lindung artinya masih aman gitu, masih bisa di apa, walaupun kita harus mengurus IPPKH ya. Jadi memang challenge di Indonesia tuh di aspek perizinan itu nomor 2 itu adalah IPPKH gitu loh. Selain IPB-nya sendiri ya, IPPKH ini bisa dibilang menjadi momok juga ya, apalagi kalau dia udah masuk ke taman nasional. Ini agak berat gitu loh urusannya gitu. Walaupun diperbolehkan ya. Tadi kita bicara pada umumnya panas bumi di Indonesia ada di remote area. Maksudnya di daerah vulkanisir ya. Betul, vulkanik gitu. Nah itu mungkin bisa diceritakan ya bagaimana akhirnya harus membangun dengan kondisi kondisi alam yang seperti itu. Jadi akhirnya itu tadi kan Bapak bilang apakah di dalam seluruh gunung berarti memang ada reservoirnya atau ya sekali lagi kan biasanya kan tahapan dalam pengembangan panas bumi itu dimulai dari keberadaan manifestasi dulu nih. Manifestasi itu kan
biasanya ada mata air panas, ada uap yang keluar dari tanah gitu loh. Nah itu menjadi indikasi bahwa ada kemungkinan ada sistem panas bumi. Dari situ kita lakukan dulu 3G survei. 3G survei itu geologi survei, geokimia survei, dan geofisika survei. Kita lakukan pemetaan, kita mendapatkan namanya status hypothetical resource gitu loh dari hasil studi itu. Kalau memang ada gitu loh. Jadi tidak semua mata air panas atau fumarole tadi atau uap air tadi itu ada panas buminya gitu loh. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan 3G survei tadi, baru kita yakin bahwa ini kemungkinan besar hypothetical resource kan. Kita lakukan pengeboran nih. Nah, baru kita bor dulu. Bornya mungkin bor kecil dulu gitu, tidak yang bor-bor besar gitu ya. Kita bor kecil, temperatur anomalinya ada nggak sih? Jadi kita kan memetakan dengan pendekatan 3G survei itu kita sebetulnya memetakan boundaries dari reservoirnya gitu. Nah, kemudian kita pastikan benar nggak temperaturnya 250 derajat Celcius tuh reservoirnya gitu. Kita namakan temperatur gradien temperatur gitu. Jadi kita hanya mungkin 500 meter kita bor, kita lihat tuh gradien termalnya gitu. Per 100 meter tuh turunnya naiknya tuh berapa gitu loh. Baru bisa kita duga lagi. Jadi makanya itu hanya bertahap gitu loh, tidak langsung kita bangun infrastruktur secara masif gitu loh. Nah setelah kita pastikan anomali termalnya ada, ya baru kita ngebor sumur kecil dulu gitu. Ya ada sebagian pengembang yang confident langsung sumur besar gitu ya. Tapi biasanya kita ngebor sumur kecil itu memastikan benar nggak litologi batuannya sesuai dengan proyeksi 3G survei gitu loh. Kalau secara kompleksitas itu melakukan eksplorasi panas bumi ini apa jauh lebih susah, apa unpredictable dibandingin kalau misalnya kita bicara eksplorasi batu bara, eksplorasi minyak bumi gitu? Ya sebetulnya kalau sukses rate-nya, sukses faktornya untuk eksplorasi panas bumi itu relatif lebih rendah dibanding migas sih sebetulnya. Hanya masalahnya karena sekali lagi kalau migas kan high risk high return gitu. Kalau kita kan high risk low return lah bisa dibilang. Ya walaupun benar-benar bisnisnya bisa dibilang sih bisnis renewable kan di Indonesia nih masih belum terlalu masih baru. Mudah-mudahan sih ke depan ketika harga off takernya bisa naik sih itu menjadi high risk high return gitu loh di eksplorasinya. Jadi sekali lagi ketika kita melakukan eksplorasi itu kita melakukan mitigasi resikonya juga gitu loh. Makanya tadi mulai melakukan sumur 3G dulu, survei 3G kita dari permukaan aja tuh. Pakai survei naruh geofisika kan naruh probe terus ngambil sampel-sampelnya kita ukur temperatur dan komposisi kimia dari airnya gitu loh. Setelah kita agak sedikit yakin, kemungkinan hipotetikal namanya kan, hipotetikal resources sebesar ini nih. Baru kita confidence melakukan pengeboran tadi gitu loh. Pengeboran sumur kecil, sumur besar dan lain-lain. Dengan teknologi 3G tadi ya, kita pemanfaatan 3G atau itu ya. Itu sukses rate itu kira-kira berapa kan? Sebetulnya sih masih rendah juga. Possibility-nya kita mendapatkan itu gitu loh, mendapatkan resource-nya kalau udah 3G ya. Karena kan itu benar-benar kita harus buktikan dengan pengeboran ujung-ujungnya gitu loh. Dari pengeboran. Jadi kalau bilang successful rate-nya masih rendah, apakah memang tidak tersedianya teknologi? Maksudnya belum memang dunia ini belum terlalu lah ya. Ya, memang belum. Saya pikir sih sampai saat ini belum ada teknologi yang benar-benar akurat untuk memetakan kondisi subsurface gitu loh. Jadi semuanya masih ada probability kegagalan gitu loh atau kesalahannya gitu loh. Ujung-ujungnya tetap harus dibuktikan dengan pengeboran yang biayanya sangat mahal gitu. Jadi karena kontur dari darat itu ya, maksudnya kontur dari karena misalnya kalau kita bicara tambang itu kan kontur tanahnya itu kan lebih lembek atau kita bilang ya. Tapi karena ini pegunungan mungkin kontur dari tanahnya sebetulnya itu ya memang instrumen-instrumen buat mengukur kondisi subsurface saat ini itu belum ada memang yang bisa memastikan bahwa migas juga sama kan, migas juga masih ada, dia kan hanya seismik kebanyakan kan. Itu juga mungkin belum bisa dipastikan benar ada atau nggak, harus dibor juga kan. Jadi memang sampai saat ini sih belum ada satupun yang bisa secara akurat
bahwa itu ada dari permukaan doang gitu, nggak ada gitu. Tetap harus melakukan pengeboran gitu loh. Nah jadi memang langkahnya memang untuk mengurangi resiko capex itu ya kita melakukan tahapan-tahapannya gitu loh. Tidak langsung mengebor sumur besar gitu loh. Tapi 3G, sumur kecil, kemudian baru sumur besar gitu. Dari ini kan mungkin udah beberapa perusahaan ya dulu ya dalam perjalanan lah kita bicara pengembangan geothermal energy gitu. Nah, itu tantangan apa yang paling besar dihadapi oleh perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan ini gitu ya? Mungkin dulu banyak ya, waktu tahun berapa tuh Pak? Ke 2000 berapa terjadi? Mungkin 2003 lah ya, tahun 2003. Jadi memang ya kalau di Indonesia ini kan pengembangan bisnis geothermal tuh sebetulnya ada dua risiko yang major ya. Resiko teknis itu resiko eksplorasinya itu sendiri. Ya tadi yang Bapak bilang karena teknologinya teknologinya belum ada yang sama sekali bisa presisi, belum akurat, bisa memetakan gitu. Yang kedua adalah risiko bisnis. Risiko bisnis itu di off taker sih sebetulnya. Apalagi kalau di kita kan di regulasi kita yang terakhir ini kan harga tuh baru bisa dipastikan pada saat eksplorasi atau pengeboran selesai gitu. Nah, sementara eksplorasi sendiri untuk satu sumur tuh di Indonesia kan bisa kalau dari awal ya itu bisa sampai lebih dari 10 juta dolar gitu loh per sumurnya gitu. Itu kalau ketemu. Kalau nggak ketemu. Dan per sumur itu sendiri dengan istilahnya estimasi jaraknya berapa tuh dari permukaan? Itu mungkin bisa kalau lebih dalam lagi kan lebih mahal pasti Pak. Ya pasti. Ya kita kan kemarin kita melakukan pengeboran eksplorasi di Pulau Buru. Itu kedalaman 2000 meter lebih dari 10 juta dolar lah dengan infrastrukturnya gitu. Nah jadi bisa kebayang kalau itu gagal ya berarti uang hilang gitu loh. Jadi jadi bagaimana nih ya maksudnya antara kerjasama ya antara mungkin tadi Bapak bilang kan tergantung off takernya juga. Nanti kan ini suatu industri yang kita bilang yang harus dengan situasi yang sekarang lah ya di dunia itu bahwa kita harus mengembangkan kan suatu bentuk sumber energi yang lebih ramah lingkungan gitu kan. Nah ini bagaimana harapan dari para pengembang ke developer dalam industri ini kerjasamanya ini baik dalam regulasi maupun juga financial sector gitu kan ya teknologi sektor gitu. Iya, sebetulnya kebetulan kan kita di geothermal di Indonesia itu ada asosiasinya gitu loh. Asosiasi. Asosiasi Panas Bumi Indonesia, kantornya juga dekat sini di daerah dekat apartemen ini sebelah nih. Nah, jadi kita di asosiasi tentunya mengadvokasi lah ya terkait dengan regulasi yang sekarang berlaku gitu loh. Nah, memang kita kolaborasi lah pastinya dengan semua stakeholder di Indonesia gitu dengan off takernya PLN gitu, kemudian dengan government pastinya dengan DBTKI ya. Ya itu memang harus dilakukan sih. Jadi maksudnya kayak harapan supaya ya itu tadi Etienne kan tadi ya kayak eksplorasinya itu kan mahal ya. Betul. Nah mungkin harapan dari para pengembang ini industri ini gitu. Mungkin ada subsidi atau kompensasi terjadi atas biaya gitu. Nah kita tuh kan sebetulnya tadi karena biaya pengembangan di upstreamnya itu di lapangan sumurnya itu di Indonesia relatif mahal dan juga risiko tinggi gitu ya, sehingga memang menyebabkan memang harga listrik dari panas bumi itu masih di atas harga keekonomian PLN gitu umumnya gitu ya. Tapi kalau di Indonesia Timur mungkin masih bisa survive ya karena memang Indonesia Timur kan lebih PLTD kan. Nah jadi memang untuk di wilayah-wilayah di Jawa dan Sumatera itu memang tantangannya adalah tarif gitu loh. Nah tarif itu kan karena memang komponen mungkin hampir sekitar 60% itu ada di upstream. Ada di pengembangan lapangan gitu, 40%-nya ada di downstream atau di power plant-nya gitu. Nah, yang ininya ketika kita bisa reduce itu biaya upstream-nya, pastinya akan bisa kompetitif juga sih sebetulnya gitu loh. Padahal secara kenyataan
daerah-daerah yang mempunyai resource itu malah di daerah di Jawa dan Sumatera. Nah ini yang sayangnya ya. Kayak apa? Karena resource panas bumi itu kan secara resource ada di situ, tapi kok jadi betul. Ya, Nah kan ini memang seharusnya mungkin kita tuh anomalinya gitu. Semua resource yang bagus-bagus itu memang di Jawa dan Sumatera dan mungkin sebagian di Bali lah, sama di Nusa Tenggara Timur ya, di Flores gitu. Tapi yang paling majority kan ada di Sumatera, di sepanjang Bukit Barisan, kemudian di sepanjang pantai selatan Jawa itu potensi geotermalnya memang besar-besar gitu loh. Demand-nya juga besar kan. Iya. Cuma masalahnya kan udah didominasi oleh PLTU gitu loh. PLTU kan biaya pembangkitannya mungkin ya paling tinggi juga 7 sen per kWh gitu loh. Sehingga kita akan sulit untuk compete gitu loh. Kalau panas bumi kan rata-rata untuk pengembangan skala kecil minta, kalau skala di bawah 20 mega ya, pastinya minta di atas 10 sen gitu loh. Nggak akan masuk ke ekonominya kalau di harga gitu. Nah itu makanya sampai sekarang tuh kenapa di panas bumi Indonesia tuh masih menjadi batu sandungan buat PLN juga. Ini tarifnya mahal gitu. Sementara mereka juga sebagai BUMN kan pastinya kan harus memberikan affordable price kepada off-takernya kan, kepada penggunanya gitu. Nah ini dilematis juga sih sebetulnya. Sementara kalau di Indonesia Timur kayak di Kepulauan Maluku kan harga listriknya PLTD gitu loh. Biaya BPP di gridnya tuh masih sangat mahal gitu loh. Tapi permasalahannya demand-nya gitu loh. Demand-nya kecil. Di bawah 5 mega gitu. Sementara resource ada 10 mega atau 20 mega misalnya. Mau diserap kemana gitu. Kita ngembangin 5 mega kan ke ekonomi juga akan masuk mau berapapun harganya gitu. Ini juga menjadi challenge itu. Nah, oke, dengan segala tadi hambatan dan challenge ya, maksudnya dan juga sebenarnya kan kita juga udah mengetahui ya bahwa resource-nya itu banyak ya, bisa dieksplorasi, terus bisa digunakan. Nah ini dari PT Ormat sendiri nih Pak ya, kan apa sih tetap harapan apa yang tetap maksudnya apa yang dilihat gitu bahwa bisnis ini tetap adalah sesuatu yang menarik gitu loh. Iya, kalau buat Ormat karena memang core bisnisnya di geothermal. Ya artinya kita apapun itu ya itu memang resiko tinggi, keekonomiannya kurang menarik tapi masih bisa menghasilkan return lah. Oh gitu. Jadi buat kami sih sebetulnya tetap confidence gitu loh. Kan pemerintah Indonesia ya telah menetapkan bahwa 2060 itu kita net zero emission. Kalau di sini kan ada pembagian kan, ada PLTU, PLTS. Nah itu untuk geothermal ini gimana posisinya? Jadi memang benefit panas bumi itu selain harganya mahal ya, benefitnya itu karena dia bisa menjadi primadona baseload provider. Dia kan bisa beroperasi 7 hari seminggu, 365 hari setahun gitu tanpa terhenti kan. Produksi kan terus jalan terus gitu selama sustainability si reservoir yang terjaga gitu. Dibanding artinya kami PLTP itu berani memberikan capacity factor yang di atas 90% gitu loh. Beda dengan PLTA pun yang renewable itu paling 65% paling tinggi kan PLTA, atau bahkan banyak kan rata-rata 50% PLTA. Hidro solar PV itu paling tinggi 20% CF-nya gitu. Turbin juga 30% paling tinggi. Artinya memang benar-benar menjadi primadona buat baseload gitu loh. Melebihi dari PLTU sendiri gitu loh. Artinya memang benar-benar ini baseload provider yang benar-benar bisa diandalkan gitu loh. Nah itu keunggulan pertama itu baseload provider. Yang kedua tentunya karena ramah lingkungan, dia tidak ada satupun emisi karbon, walaupun ada mungkin tidak signifikan ya dalam proses pengembangannya, tapi benar-benar bisa dibilang zero emisi. Kemudian umumnya PLTP itu kan menyatu dengan lingkungan gitu loh. Environmentnya kan kalau bisa dilihat tuh dia bisa side by side dengan industri pertanian dan lain-lain gitu loh. Beda dengan kalau PLTU kan memang harus di boundariesnya memang harus ada buffer zone-nya yang masif gitu sehingga benar-benar terisolasi gitu. Kalau kami bisa side by side lah. Kalau seperti di Dieng kan itu benar-benar side by side dengan masyarakat gitu. Soalnya kan kayak di Lamojang itu juga tempat Kamojang ya. Itu kan juga tempat pariwisata ya. Betul. Ya kan? Nah itu juga potensi buat pariwisata juga karena memang selain pemahatan buat listrik,
kita kan ada regulasinya juga terkait dengan pemuatan langsung gitu loh. Pemuatan langsung itu artinya kita bisa untuk pengeringan panas bumi itu dipakai gitu loh, pengeringan buat pertanian atau mungkin juga buat wisata untuk spa dan lain-lain gitu loh. Spa yang positif ya pasti. Iya, maksudnya. Jadi kemungkinan atau ya perusakan tingkat perusakan lingkungan itu sangat kecil ya? Ya, lebih minimal lah, karena memang okupasi lahannya pun kita tidak besar sebetulnya secara pembangkitan ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan sesama renewable energi pun kita masih lebih unggul lah. Artinya kami itu untuk kapasitas sekitar 100 megawatt aja, 50 megawatt aja. Paling tinggi juga yang kita okupasi itu mungkin sekitar 20 hektar gitu loh. Pembangkitnya mungkin sekitar 2 hektar kalau untuk binary ya. Sisanya untuk tapak sumur dan infrastruktur jalan gitu loh. Ya nggak semasif seperti yang lain gitu loh. Kalau PLTS untuk 20 mega banyak kan berapa? Gitu. Jadi kalau kita bicara secara teknologi ya juga kan, jadi ternyata dan juga produksi ya, operasional produksinya segala macam itu ternyata tidak banyak apa ya biaya yang sebenarnya seperti pembangkit listrik kayak baik dalam tadi Bapak bilang dalam penguasaan tanah, terus lalu juga dalam operasional ya sebenarnya kan karena panas bumi ya, dan juga tadi tidak banyak apa sih kalau kita bilang emisi atau mungkin polutan lah ya, polusi gitu nggak ada, dan juga karena bersihnya energi yang dihasilkan juga maintenance alat-alat itu menjadi murah gitu ke depannya, dan Bapak juga bilang bahwa ada yang udah sampai 100 tahun gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara secara jangka panjang ya sebenarnya ini bisnis yang baik ya, menguntungkan. Kalau kita bicara jangka, cuman kadang-kadang Pak mungkin ini perlu kesabaran, namanya jangka panjang. Jangka panjang kan kudunya jangka imah juga gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau kita mau bersabar gitu ujungnya bagus gitu. Cuman kadang-kadang kita nggak punya kesabaran kalau nunggu 20 tahun. Benar gini. Jadi saya memberikan perspektif aja ya. Jadi memang saya juga pernah mengungkapkan ini ke waktu rapat-rapat dengan kementerian ya. Jadi kan panas bumi itu kan bisa dibilang zero emisi karbon. Sementara PLTU itu masih ada emisi karbonnya kan, yang harus dimonetisasi gitu loh. Dan di luar itu juga PLTU kan ada eksternalitas cost-nya gitu loh. Selain emisi karbon, dia juga pasti ada partikulat padat yang dilempar ke atmosfer gitu loh, yang ujung-ujungnya kan menimbulkan mungkin penyakit ispa dan lain-lain gitu loh. Nah artinya kalau eksternalisasi ini, biaya eksternalisasi dari PLTU itu diinternalisasi oleh pembangkit. Dampak-dampak itu sebetulnya itu kalau diinternalisasi bisa sampai sama aja dengan harga pembangkitan di PLTP gitu loh. Ya mungkin sekarang kita berharap 10 sen lah. Mungkin adisional biaya eksternalitasnya tadi bisa sampai 2 sen sampai 3 sen per kWh gitu. Adalah banyak studi-studi dari teman-teman UI. Ya istilahnya dampak-dampak dari operasional ini yang mengeluarkan suatu belum lagi di hulunya. Ya, kalau diinternalisasi biaya eksternal cost-nya itu belum lagi di kegiatan penambangan batu bara gitu. Itu kalau diinternalisasi semua biayanya mungkin jatuhnya sama dengan 10 sen per kWh dengan PLTP yang diminta gitu. Sementara PLTP sendiri satu sisi itu kan karena dia tidak butuh fuel, harga tuh flat dalam 30 tahun gitu loh. Kan kita kontrak PPA 30 tahun. Sekarang PLTU ya sekarang mungkin 7 sen. Saya pengen jamin dalam 5 tahun batu baranya harganya masih tetap gitu loh. Pasti akan naik kan? Ini satu poin yang bagus ya. Maksudnya jadi sebetulnya tidak ada isu. Kalau kita bicara harga produksinya tuh lebih stable ya. Lebih stabil. Bisa sampai 30 tahun. Yang namanya renewable energy kan keunggulannya karena dia tidak membutuhkan fuel. Artinya dia selalu komponen capex saja yang dia recovery kan. OM-nya kecil lah. Nah berbeda dengan yang tadi yang fossil fuel kan, mulai dari PLTU, PLTG itu memang sekarang mungkin masih kompetitif. Ya karena harga fuelnya, bahan sumbernya itu masih. Nah perspektif itu masih murah ya. Pernah saya sampaikan gitu loh.
eksternalitas cost-nya tuh kalau dihitung secara kuantitatif sebetulnya kalau diinternalisasi ujung-ujungnya kan sama gitu. Akan mungkin lebih besar. Kalau kita bicara dampak lingkungan ya, itu kan nggak dihitung ya. Kan? Baru hitungnya polusi, tapi kan dampak lingkungan. Dampak lingkungan terus hutannya segala macam, potensial hutan yang tadinya. Nah, tadi kan kita bicara timah tadi sama Bapak itu kan yang kemarin kasus di Bangka itu 300 triliun kerugian negara kan dari lingkungannya gitu loh. Dengan kegiatan maksud saya itu kan itu menjadi eksternalitas cost yang harus dihitung gitu. Ya kalau fair ya, maksudnya kalau kita idealnya memang itu. Ideal. Memang sebenarnya kan ideal ya. Betul. Gitu. Karena kalau kita bicara udah berurusan dengan sumber alam, pasti kan kita berurusan dengan lingkungan ya. Betul. Ya harusnya memang dihitung ya. Kalau kita bicara net zero emission, kan harusnya kan ngitung juga ya. Kalau kita bicara net zero ya. Betul. Makanya sekarang ini kan sudah ada isu pajak karbon nanti nih. Ini entah lagi nih regulasinya lagi di ini. Nah, mudah-mudahan dengan itu kita bisa bersaing lah. Artinya memang renewable energy bisa survive dalam 20 tahun ke depan gitu loh. Ya itu sih harapan kita gitu loh. Tapi memang sekali lagi kalau saya baca juga kan energi transisi ini kan kemarin di plottingnya di 2050 itu bisa harus mencapai kira-kira kita butuh sekitar 400 gigawatt kan pembangkit listrik terpasang gitu loh. Nah kalau bicara transisi energi yang dominasinya di renewable, artinya kan kita kira butuh renewable energi power plant itu kan kira-kira sekitar 300 gigawatt tuh. Resource panas bumi ada berapa? 25 gigawatt kan maksimal gitu potensinya gitu. Artinya sisanya dari mana nih? Yang ini juga challenge nih. PLTS paling kan ini menjadi salah satu solusi gitu untuk jangka panjangnya ya. Jadi sebenarnya program net zero emission sebenarnya kan didasari oleh akhirnya sustainable dari resource itu sendiri. Betul. Jadi nggak tiba-tiba mendadak ada ide itu. Jadi sebenarnya ide yang muncul net zero emission ini sebenarnya akhirnya mereka sudah mempelajari dan sudah memprediksi bahwa ya kan resource yang alami lah istilahnya yang kita bicara renewable tuh yang maksudnya bisa dikembalikan. Itu bisa yang sebenarnya yang bisa membuat kita bilang produktivitas itu sustain ya. Jadi, tapi mungkin saya juga nggak tahu apakah isu net zero emission ya kebenaran ada climate change segala macam ya. Cuman mungkin juga dilihat dari sustainable dari resource itu ya. Iya. Betul, kita memang namanya renewable itu kan artinya kan bisa itu kan istilah diperbaharui aja. Sebetulnya fossil fuel pun kalau kita berbicara dalam waktu yang panjang itu juga renewable sebetulnya. Iya. Karena dia kan dari makhluk hidup yang hidup terus mati. Iya, dia hanya butuh waktu proses untuk pembentukannya. Daur ulangnya hanya jutaan tahun gitu loh. Daur ulangnya. Jadi sebetulnya sama aja gitu. Ujung-ujungnya kan semuanya kan dari energi mungkin dari energi matahari ujung-ujungnya kan yang menjadi energi primernya gitu loh. Yang dikonversi menjadi energi biomas. Jadi kalau kita lihat tadi kan Bapak udah nerangin ya hambatannya ini challenge-nya, tapi juga harapannya ternyata untuk kedepannya itu juga sangat bagus dan juga untuk net zero emission itu memang luar biasa ya kan dan juga tidak banyak lah menyebabkan kerusakan dari lingkungan gitu kan. Nah secara kenyataan ini Pak, kalau kita bandingin pembangkit listrik dari uap, TS, apa segala ini komunitas geothermal ini seberapa besar? Maksudnya apa dia karena tadi kayaknya kayak kurang populer, jadi masih kecil gitu loh komunitasnya. Iya, sebetulnya sekarang sih udah lumayan karena kita di asosiasi juga ada divisi humas dan publikasi ya. Jadi selalu mengkampanyekan ini. Salah satu kita. Nah ini mungkin juga bagian dari ini kita memperkenalkan dan awareness lah paling tidak awareness dulu nanti kan karena nggak aware ya semua orang ya karena karena banyak mungkin mereka dengar halangannya hambatannya mahal lah ini. Tapi kan kita kadang-kadang itu sebenarnya kalau kita lihat pada hari ini gitu ya kan. Tapi ternyata kedepannya dia paling murah akhirnya gitu. Betul. Ya memang kita sekarang juga kita di asosiasi juga melakukan campaign ke kampus-kampus, kemudian ke sekolah-sekolah juga kita selalu
mengadakan event seperti IGCE ya, artinya setiap tahun kita melakukan semacam pameran lah atau event. IGCE itu apa sih, International Geothermal Convention Event gitu loh. Nah itu memang selalu ramai gitu loh. Kita adakan biasanya di GCC gitu loh. Nah ini disampaikan Pak ke Gatrikers nih, maksudnya ada acara rutin? Ada acara tahunan kita dari asosiasi, memang untuk memperkenalkan dan menginformasikan perkembangan geothermal di Indonesia gitu. Nah kalau ini kan tadi kita bicara juga ke tempat mahasiswa ya, maksudnya. Nah ini tingkat dari yaitu tadi komunitas geothermal itu mempunyai itu tingkat observe ya yang bisa menampung lah ini lulusan ya, makanya lulusan engineer kita ini Pak masalah. Sebetulnya kan industri geothermal tuh membutuhkan multidisiplin juga kan. Jadi yang pasti dia kalau dari si upstream dia pasti butuh kayak geologi, petroleum gitu loh. Kemudian juga dari si upstream itu butuh geofisika gitu loh. Geofisika kan dalam proses 3G surveinya tadi kan. Jadi memang itu di sisi upstream ya, di sisi downstreamnya pasti butuh mechanical, butuh electrical, karena kan pembangkit tuh butuh multidisiplin lah, ilmu ada semua gitu loh. Nah hanya memang di Indonesia ini kan perguruan tinggi yang sudah punya kurikulum untuk geothermal tuh masih terbatas kan. Mungkin ada di ITB, kemudian di UI ada mungkin ya UI ada kalau nggak salah UI. Ya Pak Yunus Daud ya kalau nggak salah kan Pak Yunus Daud sebagai di kemudian di Trisakti gitu loh. Nah tapi yang pure dari S1-nya belum ada gitu loh, masih dari ya kan tadi Pak bilang di Geothermal Association lah ya, kalau Pak Kupla itu kan ada humas ya ini, makanya saya bilang kalau saya melihat kedepannya tadi ya gambaran yang telah Bapak berikan itu kan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Jadi tinggal bagaimana kan bagian dari si publikasi ini kan akhirnya juga mengapproach lah para university akhirnya untuk mungkin memasukkan kurikulum tertentu, atau ada juga suatu dari komunitas itu ada suatu himbauan atau suatu gerakan di mana akhirnya mahasiswa yang keluar ini kita punyalah program-program yang misalnya kita observe secara langsung gitu loh. Jadi kayak ada demand yang udah ada, tinggal ayo nih kita punya demand. Mungkin kan juga tidak terinformasi ya. Betul. Saya mahasiswa itu bahwa ada demand, tapi mereka tidak terinformasi gitu loh bahwa. Ya sebetulnya kan kita itu pastinya ketika kita memang industri geothermal ini bisa lebih akselerasinya bisa lebih cepat. Itu pastinya akan membutuhkan banyak sarjana, kebutuhan sarjana dan tenaga ahli lah buat geothermal ini. Hanya masalahnya kan untuk mengakselerasi geothermal ini butuh kepastian dari off-takernya nih. Jadi bakal dibeli nggak listriknya nih gitu loh. Dikembangin nanti PLN-nya nggak bisa membeli. Nah itu kok begitu itu. Kalau sekarang kan kita masih average-nya per tahun itu pertumbuhan pembangkitan geothermal itu masih sekitar 60-100 megawatt per tahun gitu loh. Artinya memang masih lambat gitu loh. Nah, kalau kita ini bisa mengakselerasi ini pasti akan membutuhkan. Akselerasi itu kan apakah bisa juga kemungkinan bahwa misalnya pembangkit listriknya Bapak mungkin baru beberapa lah ya. Misalnya kita baru punya apa, tapi kan misalnya tadi 10, akhirnya biaya bebannya segini. Maksudnya biaya biaya jualnya sini karena baru 10 pembangkit lah. Kalau misalnya jadi 30 kan apa bisa begitu? Gimana? 30 mega atau enggak 30 ya itu lebih diperbanyak pembangkitnya sehingga menghasilkan yang banyak. Sangat bisa sih. Akhirnya kan kemungkinan kan daya harga jual itu bisa menjadi turun gitu. Betul. Ya memang itu secara teori ya. Memang benar. Jadi memang kita juga mengembangkan, kalau Ormat sih mengembangkan lapangan panas bumi itu memang prudent gitu loh. Jadi tidak langsung ada resource 100 mega misalnya dari hasil eksplorasi. Kita tidak langsung ngembangin 100 mega gitu loh. Tapi mungkin staging gitu loh. 20 dulu atau 30 kita kembangkan, kita bangun, kita utilisasi selama mungkin 2 tahun aman, reservoirnya expand lagi gitu loh. Tambah lagi additional. Ya memang itu sejalan dengan itu kan pasti kita akan terjadi ekspansi kan secara
step by step bertahap gitu, tidak masif langsung dibangun 300 mega seperti di Sarula kan masif tuh 330 mega gitu loh. Walaupun nanti ada resiko operasi juga kan, resiko operasi itu begitu kita eksploitasi apakah reservoirnya bisa sustain atau tidak gitu loh. Oke. Nah itu sih kita tetap kita harus lakukan. Tadi kita kembali lagi menyinggung masalah reservoir, masalah itu kan apa kandungannya itu masih belum bisa juga dipastikan dengan teknologi yang ada. Belum bisa, jadi masih ada resiko operasional gitu loh. Walaupun memang mungkin sekarang lebih dengan reservoir modeling yang sekarang kan mungkin bisa lebih presisi ya, lebih akurat lah. Tapi tetap aja ada resiko. Jadi kita yang namanya subsurface itu benar-benar nggak bisa misterius. Karena misterius gitu loh. Kalau bilang ya kita awalnya kan misalnya contohnya awalnya sesuatu kita ambil apa aman, yang ada di dalam situ misterius. Tiba-tiba begitu sudah beroperasi ternyata fluidanya menjadi asam gitu loh. Menjadi asam kan artinya dari sisi downstreamnya bisa korosif kan. Nah ini kadang yang tidak bisa diprediksi di depan juga gitu loh. Harus ada resiko juga gitu. Ya mungkin itu. Oke, kita udah di sesi terakhir nih Pak. Himbauan mungkin kepada Gatrikers juga kepada Kak Gatrik ini bagaimana kita bersama-sama lah ya dalam membantu juga berpartisipasi dalam program pemerintah Net Zero Emission gitu. Mungkin ada pesan-pesan dan kesan-kesan Bapak kepada Gatrikers di Indonesia. Itu kan tadi kita udah sedikit lah mengorek-ngorek nih ya bahwa ternyata industri geothermal itu untuk kita bicara net zero emission itu adalah sesuatu yang sangat baik ya dan juga ramah lingkungan, bukan hanya ramah lingkungan dalam emisinya tetapi juga dalam pengeksplorasi dan operasional ya kan. Dan ternyata itu kemungkinan ke depan itu adalah dan lebih sustain ya tadi Bapak bilang ya reservoirnya sumber ininya pasokannya lebih sustain. Jadi itu punya masa depan yang bagus lah ya ke depan. Terus Bapak juga ya karena tadi kita pastinya kan ke depan juga harga kemampuan daya beli masyarakat juga naik kan. Tarif listrik akan bagus. Kita tadi udah sedikit menyinggung kan, kita juga menghimbau Gatrikers gitu ya bahwa ini ada kesempatan kerja ya, juga kesempatan profesi yang baik untuk kita. Tapi ada pesan-pesan lagi Pak. Ya jadi memang ya mungkin dari teman-teman di sini ya di Gatriker ya. Ya memang ini dunia ini memang di Indonesia udah lama ya, udah dari tahun 80 pertama kali dikembangkan Pertamina. Ini saya nanya lagi dulu nih, saya sesama engineer nih Pak. Di komunitas ini lebih banyak laki atau perempuan ini? Nah, balik lagi nih. Ya pastinya masih banyak laki-laki gitu loh. Tapi kita juga, kita juga kebetulan kita lagi eksplorasi. Iya, soalnya kan tetap aja paradigma masyarakat itu kita kalau bicara, apalagi ini kita bicara industri yang ada di lapangan ya. Memang itu. Nggak usah di lapangan Pak, di tempat kuliah aja zaman saya apalagi kan. Itu kita perempuannya dikit, padahal belum tentu di lapangan, baru di kuliahnya. Gimana kalau di lapangan? Nah inilah mungkin untuk membuka ya. Iya betul. Membuka wawasan gitu loh. Ya, jadi memang sebetulnya buat prospek panas bumi ke depan ini masih sangat bagus ya, artinya memang kita saat ini aja kan masih kapasitas terpasang kita masih sekitar 2,5 gigawatt itu dalam bentuk PLTP. Artinya masih ada sekitar dari potensi total itu masih ada sekitar 20 ribuan megawatt atau 20 gigawatt gitu loh, yang belum dikembangkan menjadi PLTP gitu loh. Nah dari situ kan artinya dari prospek lapangan pekerjaan itu masih terbuka lebar gitu loh. Misalnya tadi ada 20 ribu berapa 20 ribu megawatt atau 20 gigawatt dengan pace yang sekarang nih ya, kita bicara dengan pace pengembangan yang sekarang. Makanya, itu istilahnya masih berapa lama lagi nih Pak potensinya? Kalau misalnya kita kembangkan terbuka. Jadi kapasitas mereka ada bayangan gitu loh. Dengan growth yang sekarang. Yang pace sekarang aja deh, nggak usah itu. Itu kira-kira berkisar 60 sampai 100 megawatt per tahun pertumbuhan PLTP ini. Ya artinya 20 gigawatt dibagi 0,1 masih butuh 200 tahun nih. Kalau kita masih pendekatan dengan pace sekarang lah. 200 gigawatt 20 gigawatt dibagi 0,1 kan berarti 200 tahun dong per tahun. 200 tahun dong untuk semuanya terpasang gitu. Ya. Tapi kan kita berharap ada akselerasi nih ke depan ini. Apalagi eranya Prabowo kan sudah benar-benar harus
harus renewable tuh harus didahulukan gitu. Ya kita berharap sih growth-nya untuk panas bumi itu lebih dari malah lebih dari 200 lah. Nggak, soalnya kan ya kita kan di sekarang ini di dunia itu yang lagi hingar-bingar namanya artificial intelligence gitu kan. Jadi dan banyaklah misalnya lapangan kerja yang akhirnya menyusut gitu ya, tergantikan betul. Gitu kan. Cuman dengan Bapak akhirnya meng-explain bahwa ternyata masih bisa dieksplor sampai sebegini besar, dan dengan pace yang sekarang ternyata istilahnya lapangan kerja ini bisa bertahan lah sampai 200 tahun gitu kan. Ya memang yang jadi panas bumi ini kan industri yang bisa dibilang padat karya, high skill, labor intensif gitu loh, intensif gitu loh. Artinya apa? High skill, labor intensif. Dia agak sulit untuk digantikan dengan beda di sisi downstream. Kalau di sisi downstream kan memang pembangkit tuh urusannya kan mungkin kalau kami pun mendesain pembangkit itu malah zero operator gitu loh. Benar-benar bisa fully automatic gitu loh. Tapi kalau di upstream ini proses eksplorasi dan pengeboran itu memang benar masih high skill, labor intensif gitu loh. Nah, sehingga kemungkinan untuk efisiensi tenaga kerja tuh masih kecil gitu loh, agak susah gitu loh, karena memang benar-benar itu benar pekerjaannya kompleks gitu loh. Nah, jadi jangan khawatir gitu loh. jadi ini kita udah lengkap nih ya Pak. Tadi kita cerita tentang teknologinya, itu juga teknologi baik dari PT Ormat ya, dan juga sekarang kita bicara dari sisi upstreamnya, downstreamnya gitu, dan juga itu tadi potensial ke depan ya, masa depan dari bisnis ini sebenarnya luar biasa ya Pak. Iya. Walaupun ada artificial intelligence nanti kemana-mana, tapi Bapak bilang upstreamnya tidak bisa terganti, kecuali memang cuma teknologi alat-alatnya. Tetapi dalam pengerjaannya nggak bisa diganti karena banyak pekerjaan fisik kan. Ya, apalagi kan karena medannya seperti itu. Betul. Ya. Jadi ada lagi Pak? Ya mungkin sekali lagi kesan-kesannya selama di pekerjaan supaya tertarik ini maksudnya. Jadi memang kita juga membutuhkan karena memang sekali lagi panas bumi itu challenge-nya kan selain di isu resource juga isu sosial gitu. Isu sosial itu masih banyak juga lapangan-lapangan panas bumi itu mendapat penolakan dari masyarakat sekitar gitu loh. Nah, waktu eksplorasi ini ya, kita kan bicara karena kan itu ya Gatrika supaya kebayang ya waktu karena yang memakan waktu itu kan semua eksplorasi betul. Eksplorasi itu ya. Nah, maksud saya itu biasanya dengan ketepatan ya, dengan ketepatan teknologi yang Bapak punya itu biasanya umumnya itu akhirnya selesai itu dari itu kira berapa bulan gitu. Nah, itu supaya kita ada bayangan nanti kalau saya dikirim ke sana. Jadi memang pengembangan lapangan panas bumi ini kan kalau berdasarkan tata waktu dari regulasi itu kan kita mendapatkan izin eksplorasi itu selama maksimal 5 tahun. 5 tahun, tapi dapat extension 2 kali 1 tahun gitu loh. Artinya kita totalnya itu 7 tahun jadinya gitu loh. Tapi di regulasi itu 5 tahun untuk eksplorasi dan 30 tahun untuk komersialisasi atau produksi gitu loh. Nah, tapi realitanya itu lebih dari, kalau di Indonesia lebih dari 5 tahun gitu loh. Nah, rata-rata memang seperti contoh beberapa lapangan di Indonesia itu bahkan dari mulai kita pertama kali dari greenfield melakukan eksplorasi di permukaan sampai dia COD atau komersial itu bisa sampai lebih dari 10 tahun gitu loh. Ya kalau 7 tahun itu udah bagus lah, sudah bisa beroperasi gitu loh. Artinya memang butuh kesabaran investornya gitu ya, benar-benar harus yang kuat modal sama ya benar-benar nature-nya, benar-benar bisnisnya tuh benar-benar harus resikonya tinggi kan, kegagalan itu ada gitu loh. Tadi kan kita sebelum berakhir ya Pak, kita kan tadi Bapak tercetus bahwa kesabaran di sini memang dari Bapak lihat ya selama berbisnis di ini Bapak masalah utamanya adalah
masalah finansial ya, betul, kemampuan, ujung-ujungnya. kekuatan finansial kita bilang gitu. Nah ini kan Bapak pasti di dalam komunitas ini mempunyai harapan ya terhadap kebijakan fiskalnya gitu, maksudnya kita kan finansial dari pemerintah ya. Ya stakeholder lah juga semuanya. Nah jadi memang saat ini kan yang menjadi yang menjadi isu utama itu kan di eksplorasi. Karena eksplorasi sekali lagi di Indonesia itu kan bisa untuk eksplorasi panas bumi itu bisa membutuhkan sekitar 30 sampai 40 juta dolar gitu loh. Nah dari situ setelah kita melakukan eksplorasi kan visibility study kan. Nah dari visibility study, setelah dapat visibility study biasanya baru lender itu bisa masuk gitu loh. Nah jadi biaya yang di awal ini harus pakai equity gitu loh. Nah ini yang kadang begitu dapat izin nggak ada equity sebesar ini kan 30 juta dolar kan lumayan. Ya sebenarnya harusnya ada bridging ya. Jadi memang pemerintah sekarang sudah ada program dari Kementerian Keuangan sebetulnya melalui SMI ya, PT SMI kan perusahaan di bawah Kementerian Keuangan. Dia ada fasilitas pembiayaan eksplorasi. Pembiayaan eksplorasi juga cukup menarik karena kalau misalnya ternyata eksplorasi kita gagal, yang dikembalikan tuh hanya 50%-nya gitu loh. Tapi kalau berhasil dikembalikan semua gitu loh. Nah ini fasilitas ini sebetulnya kami pun dari Ormat pun sangat antusias gitu, untuk dapat ini, sangat membantu gitu loh. Karena kan memang sekali lagi isunya tuh kan karena kenapa pengembangan panas bumi tidak bisa berjalan mulus tuh karena eksplorasi tuh nggak ada yang mau biayain kan dari perbankan kan. Karena harus pakai equity gitu loh. Sebesar itu 500 miliar kan, setengah triliun gitu loh. Kalau uangnya hilang kan lumayan gitu loh. Nah itu, jadi ya kita berharap sih memang dari sisi pembiayaan ada fasilitas-fasilitas yang bisa sangat membantu ini pengembangan panas bumi. Kemudian juga pastinya sih tarif ini memang masih menjadi momok ya buat sebagian pengembang-pengembang Indonesia nih untuk lapangan-lapangan yang baru nih. Karena lapangan Perpres sendiri itu kan tarifnya tuh sebagian besar masih melihat ini belum masuk ke ekonomiannya gitu loh. Nah ini yang harus dibenahin juga nih gitu loh. Isu tarif ini gitu. Terima kasih Pak Remi atas kesempatan dan juga waktunya. Gatrikes Indonesia, saksikanlah acara webinar yang topiknya adalah geothermal industri dan geothermal Indonesia yang salah satu narasumber Pak Remi pada hari ini dan juga narasumber lainnya yang jadwalnya bisa dicek di website kagatrikui.or.id. Sampai jumpa lagi di kesempatan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.